Pagi hari, di depan rumah Mbok Rondo, duduklah Mbok Rondo dan putranya yang bernama Joko Kendil. Mbok Rondo duduk dengan perasaan sedih melihat anaknya yang memiliki wujud seperti sebuah kendil. Sesekali ia mengeluh dalam hati. Ya Tuhan, kenapa Engkau berikan wujud seperti ini pada anakku? Mbok, kenapa melamun saja? Apakah gerangan yang mengganggu pikiranmu, Mbok? Tidak apa-apa, Nak. Si Mbok cuma memikirkan masa depanmu. Bukankah sudah saatnya kamu mempunyai pasangan hidup? Tidak mungkin kan selamanya kamu hidup bersama si Mbok. Tapi dengan kondisimu yang seperti ini. Kalau masalah itu, tenang saja, Mbok. Insya Allah sebentar lagi akan datang sendiri jodoh yang ditakdirkan Tuhan Yang Maha Esa untukku. Mudah-mudahan ya, Le. Ya sudah, si Mbok masuk ke dalam rumah dulu untuk menyiapkan sarapan. Iya, silakan, Mbok. Mbok Rondo pun masuk ke dalam rumah. Sementara Joko Kendil masih duduk di depan rumah menikmati suasana pagi yang asri. Tak lama, datanglah serombongan kereta kencana dari kerajaan yang tiba-tiba berhenti di dekat rumah Joko Kendil. Karena kaget, ia pun langsung bersembunyi di balik gundukan jerami. Aduh, capeknya. Kita istirahat sebentar di sini, adik-adikku. Iya, Yunda. Pemandangan di sini juga lumayan bagus dan sejuk sekali. Kalau gitu gimana kalau kita menari sebentar di sini sambil menghilangkan lelahnya perjalanan kita, Yunda? Boleh. Baiklah, let's go. Semua putri menari bersama, menikmati indahnya pemandangan alam yang luar biasa. Tanpa sengaja, Kalung Widowati si putri bungsu terjatuh. Setelah selesai menari, semua putri langsung naik kereta kencana dan kembali ke kerajaan. Joko Kendil yang melihat kalung jatuh itu pun segera mengambil dan mengamankannya. Tunggu Yunda, sepertinya kalau pemberian ayahanda milikku hilang. Bagaimana ini? Loh, kok bisa? Gimana sih kamu? Gawat kalau gitu Dinda, kamu tidak akan diizinkan kembali ke istana jika tidak pakai kalung itu. Iya, itu kan simbol sekaligus kunci akses kita bisa keluar masuk istana. Tanpa kalung itu, mana mungkin kamu bisa kembali? Kalau gitu, gimana kalau kamu turun lagi dan mencari kalung itu? Baiklah Yunda, aku akan turun di sini dan mencari kalung itu. Semoga sebelum matahari tenggelam, aku akan menemukannya. Amin. Hati-hati Dinda. Widowati pun mencari kalungnya yang jatuh ke tempat di mana ia berhenti sebelumnya. Namun tak kunjung ia temukan. Aduh, kalung, di mana kamu? Ayolah cepat ketemu. Bagaimana ini? Romo pasti akan memarahiku karena telah menghilangkan benda pusaka keluarga pemberiannya yang berharga. Barang siapa yang bisa menemukan kalungku, jika ia perempuan, maka akan kujadikan saudara. Jika ia laki-laki, maka akan kujadikan suami. Dari kejauhan, Joko Kendil melihat Putri Widowati yang kebingungan. Ia pun menghampiri dan memberanikan diri untuk bertanya. Wahai putri, kenapa putri terlihat gelisah sekali? Hah? Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba muncul seperti itu? Aku Joko Kendil. Apa yang sedang putri cari? Aku sedang mencari sebuah kalung. Apakah ini? Wah, iya, betul. Ini kalung yang kucari. Tapi, bagaimana bisa ada di tanganmu? Tadi aku melihat kalung ini jatuh tergeletak di sini, jadi aku amankan. Siapa tahu akan ada orang yang datang kembali untuk mengambilnya. Wah, mulia sekali hatimu.
Biasa saja Putri. Kalau boleh tahu, siapakah namamu Putri? Namaku Widowati, aku dari kerajaan Bintang Sawit. Datanglah ke istana, aku akan menepati janji yang kuucapkan. Janji apakah itu Putri? Aku akan menerima jika kau melamarku ke istana. Ya sudah, hari sudah mulai gelap. Aku akan kembali ke istana. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa juga Putri. Joko Kendil yang tak sepenuhnya percaya dengan ucapan sang putri tertegun dengan hati yang berdebar-debar. Paman Joko Kendil pun datang menghampirinya di depan rumah. Hai nak, kenapa kamu melamar di sini? Tadi ada seorang putri cantik jelita datang kemari dan mengatakan agar aku melamarnya ke istana. Melamar? Siapa? Anak raja? Iya, anak raja. Mana mungkin ada seorang putri raja yang suka padamu, apalagi menyuruh untuk melamarnya. Jangankan putri raja, gadis desa paling jelek pun tidak akan suka padamu. Hahaha. Ya, aku memang terlalu tinggi bermimpi. Sudahlah Joko, tidak usah memikirkan hal yang tidak mungkin. Mending kamu temani paman mengembala sapi saja. Mbok Rondo pun keluar ke depan rumah mendengar percakapan putra dan adiknya yang terdengar lirih dari dalam rumah. Ada apa ini? Ribut sekali ku dengar dari dalam. Ini loh Mbak Yu, anakmu mimpi katanya didatangi putri cantik jelita dari kerajaan dan minta dilamar oleh Joko Kendil. Hahaha. Apa benar yang dikatakan pamanmu itu nak? Sebenarnya itu bukan mimpi, Bo. Tapi sungguh ada putri cantik datang ke depan rumah kita dan memintaku datang ke istana untuk melamarnya. Iya kan, Joko Kendil ngelindur, tau Mbak Yu? Bos, menem dhisik. Kalau memang benar, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu siapa putri cantik itu, nak? Namanya Putri Widowati, Bo, dari kerajaan Medang Sawit. Dia berjanji akan menerima lamaranku jika aku bersedia datang ke istana untuk melamarnya. Lalu, kamu sendiri bagaimana kepadanya, anakku? Jujur, aku sangat mencintainya sejak jumpa pertama, Bo. Bos temenan tole, awakmu gak ketun. Iku anake raja lho. Boten, Bo. Kulo sampun mantep. Wah, jenuhi Mbak Yu. Sepertinya serius ini. Piye iki, Mbak Yu? Ya kepiye maneh? Kalau gitu, kita akan datang ke istana untuk melamarnya. Mbok Rondo, Joko Kendil, dan Paman Dumpil pun datang menuju istana untuk melamar Putri Widowati. Sementara itu, di kerajaan Medang Sawit, keluarga kerajaan membahas sayembara menantu kerajaan untuk para putri raja. Putri-putriku, sudah waktunya kalian memilih pendamping hidup. Besok kita akan mengadakan sayembara juga untuk kalian. Kalau aku setuju ayahanda, pasti akan banyak pangeran tampan datang kemari. Aku ingin suami yang kaya ayahanda. Kalau aku ingin suami yang tampan menawan. Aku ingin suami yang gagah perkasa. Aku juga ingin punya suami yang bermartabat tinggi. Kalau aku ingin suami yang mempunyai segalanya. Sungguh selera kalian sangat tinggi sekali, putriku. Tapi, apa benar saat ini sudah banyak pangeran dan raja yang akan datang menuju kerajaan ini untuk melamar putri-putriku? Benar, Paduka. Banyak sekali pangeran dan raja tampan rupawan yang datang membawa begitu banyak harta benda. Bahkan, hamba mendengar ada yang sampai tewas karena bertempur di perjalanan demi memperebutkan putri-putri Paduka. Kalau memang seperti itu, kita harus waspada jika terjadi perang besar-besaran nantinya. Ya, Paduka Raja, kami sudah mempersiapkan armada perang yang handal untuk mengatasinya. Paduka tenang saja, ada aku di sini. Mbok Rondo dan rombongan kini sudah tiba di istana kerajaan Medang Sawit yang begitu megah. Assalamualaikum. Nuwun sinuwun. Saya Mbak Rondo. Ada keperluan dengan sinuwun. Iya, ada beberapa, Bu. Saya datang ke sini ingin melamar putri sinuwun untuk anak saya, Joko Kendil. Joko Kendil. Yang itu, Bu.
Iya benar sih Mumun. Ini adalah putra hamba satu-satunya. Ia sangat baik hati dan anak yang berbakti. Sungguh pantas jika putra kami menjadi suami salah satu putri Simbun. Hah? Apa kamu bilang? Muka dan seluruh tubuh jelek seperti itu, mana pantas menjadi menantuku? Melihatnya saja aku tak sudi. Cik. Jangan begitu ratuku. Kita dengarkan dulu dan beri mereka kesempatan. Tidak usah dikasih hati, Baginda. Usir saja mereka sekarang dari istana, mengganggu pemandangan saja. Joko Kendil, sadar diri kamu. Lihat penampilanmu. Muka jelek, pendek, miskin, perut buncit, dekil, memalukan sekali. Bisa-bisanya kamu mengincar putri raja. Dipikir dong sebelum kesini. Joko Kendil, aku akan bertanya kepadamu. Kenapa dengan begitu percaya diri kamu melarang putriku? Ampun Baginda, hamba yakin salah satu putri paduka raja ada yang mau menikah dengan hamba. Kalau kamu yakin itu, baiklah, ratuku, tolong panggilkan semua putri kita kemari. Biarlah Joko Kendil membuktikan sendiri keyakinannya. Baiklah, Baginda, awas saja nanti kau. Dulu saja kau akan pulang dengan menangis heran. Semua putri raja datang ke aula istana. Mereka duduk berjejer dan mulai memperhatikan ke arah Joko Kendil dengan tatapan yang sinis. Putri-putriku, ini ada pemuda bernama Joko Kendil. Berniat ingin melamar salah satu dari kalian. Silakan kalian tanggapi sendiri lamarannya. Ayahanda akan menghormati keputusan kamu. Ini makhluk apa sih? Bosan, jelek banget. Ini apalagi perutnya. Mukamu itu loh kayak monyet. Mau melamar anak raja. Ngaca dong. Ini bau apa sih? Kamu udah mandi belum? Bau banget tau. Minggir sana. Kamu pendek banget sih. Mana pantas bersanding denganku yang cantik ini. Sana pergi. Orang jelek ya, pantasnya sama orang jelek. Jangan mimpi mau nikah sama anak raja. Tuh, lihat, gak putus kan kalau kamu sama aku. Tuh kan, apa aku bilang? Sudah, pulang sana. Semua putriku tidak ada yang mau sama kamu. Maafkan kami Joko Kendil. Rupanya putri-putriku tidak ada yang menerima lamaranmu. Tapi paduka raja, masih ada satu putri paduka yang belum memberikan pendapat. Sudahlah, jangan banyak omong. Kalau semua kakaknya tidak mau, sudah jelas dia juga tidak akan mau. Saya bersedia setulus hati menerima lamaran Joko Kendil, ayah dan ibunda. Apa? Kamu terima lamarannya? Widawati, Widawati. Sungguh ibu tidak menyangka kamu akan seperti itu. Kukira kamu ini seperti semua kakakmu. Ternyata kamu malah mau menikahi pria buruk rupa seperti Joko Kendil. Apakah benar yang kamu katakan putriku? Bukankah dia pria buruk rupa yang tidak seharusnya kamu nikahi? Kenapa ayah dan ibunda melihat hanya penampilannya saja? Lihatlah hatinya. Dia sungguh pria tulus, baik hati yang kucinta sejak pandang pertama jumpa. Apa kamu yakin tidak akan menyesal putriku? Tidak ayahanda, aku sungguh sangat mencintai Joko Kendil. Widawati, Widawati, awas saja nanti. Kalau menyesal, jangan panggil ibu. Aku tidak akan menyesali keputusan ini sampai kapanpun. Baiklah, kalau memang seperti itu keputusanmu, minggu depan kalian akan aku nikahkan. Kini lamaran Joko Kendil sudah diterima oleh putriku Widawati. Alhamdulillah, terima kasih paduka raja. Joko Kendil beserta keluarga pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat bahagia. Di perjalanan, Joko Kendil bertemu dengan beberapa pangeran dan raja yang hendak menuju istana untuk mengikuti sayembara. Hei Joko Kendil, aku dengar kamu berhasil melamar putri tercantik Raja Hitam Sawit Widawati. Ya, benar. Memang kenapa? Kamu sadar kan, kamu itu tidak pantas bersanding dengannya. Aku yang pantas, cepat berikan Widawati kepadaku. Tidak, dia itu bukan barang. Kalau kamu tidak mau memberikan padanya, berikan saja padaku. Aku akan menukarnya dengan harta yang melimpah untukmu. Tidak, aku tetap tidak mau karena aku sangat mencintainya. Benar kamu tetap tidak mau? Kamu yakin menolak tawaranku? Rasakan ini. Singkat cerita, tiba saatnya hari pertama pernikahan Joko Kendil dan Putri Widawati.
Keduanya duduk bersama di taman istana. Tiba-tiba terjadilah hal yang tak terduga. Enggak, istriku yang cantik. Hah, siapa kamu? Jangan macam-macam. Jangan panggil aku seperti itu. Aku sudah bersuami. Akulah suamimu, Dinda. Aku tidak percaya suamiku adalah Joko Kendil. Mana mungkin itu kamu? Akulah Joko Kendil. Percayalah padaku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku adalah anak Barondo yang sudah diteluh sejak dalam kandungan oleh musuh ayahku, Raja Matang Kamulan. Kutukan ini akan menghilang jika aku menemukan cinta sejatiku. Apa benar seperti itu? Joko Kendil itu punya tai lalat di hidungnya. Silakan periksa sendiri, Dinda. Ah iya betul, memang ada. Jadi benar kamu suamiku. Kalau gitu, aku jadi makin cinta sama kamu. Datanglah semua kakak Putri Widowati ke taman istana untuk menghampiri Pangeran Suryokusumo yang terlihat asing di mata mereka. Hei Widowati, kamu ini gimana sih? Udah punya suami, malah berduaan dengan pria lain di tempat sepi seperti ini. Widowati, aku tidak menyangka ternyata kamu bisa berbuat seperti ini. Dia adalah suamiku, Joko Kendil. Jangan mengada-ngada kamu. Bukannya Joko Kendil itu pria jelek. Tidak mungkin berubah setampat ini dalam sekejap. Benar Yunda, kini ia sudah terbebas dari kutukan, sehingga sudah kembali ke wujudnya semula. Sudah, jangan percaya omongannya. Pangeran tampan ini tidak pantas dengan Widowati. Ayo Yunda, kita bawa saja pangeran tampan ini. Sang raja dan ratunya datang ke taman istana yang terkira lucu sejak dulu. Mereka bergumam gembira dan ikut terkejut. Ada apa ini lucu sekali? Ini ayahanda. Widowati berani berbuat tidak pantas di istana. Ia berani memasukkan pria asing ke sini. Padahal ia sudah bersuamikan Joko Kendil. Apa aku bilang? Kamu menyesal kan menikah sama Joko Kendil? Gak nurut sih sama ibu. Rasakan sekarang penyesalanmu. Apa benar yang dikatakan kakakmu, Widowati? Tidak benar ayahanda, ia adalah suamiku Joko Kendil yang sudah terbebas dari kutukannya. Iya Paduka Raja, hamba adalah wujud asli Joko Kendil. Hamba sudah terbebas dari kutukan karena cinta sejati Putri Widowati. Hamba adalah putra Raja Matang Kamulan yang telah dikutuk sejak dalam kandungan. Ini buktinya. Jadi kamu adalah putra sahabatku sendiri, Pangeran Suryokusumo. Iya, betul Paduka Raja. Aku Pangeran Suryokusumo. Akhirnya, kini jadi perjodohanku dengan sahabat lamaku sudah terwujud. Terima kasih Pangeran. Aku sangat senang mempunyai menantu sepertimu. Jadi selama ini aku telah menghina putra sahabat kita sendiri. Maafkan aku Pangeran Suryokusumo. Aku tidak pernah memasukkannya dalam hati. Kalau gitu, aku akan menerima lamarannya. Untung sekali kamu Widowati. Iya, aku jadi iri sama kamu. Sudahlah putri-putriku, ini sudah menjadi takdir mereka. Kita semua